Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrani Kanandika dengan NIM C01121193 dari kelas A sebagai ketua dalam forum diskusi kita kali ini dan sebagai sekretaris Andi Muhammad Arif Noval. Pada forum diskusi kita pada malam ini yaitu berjudul laki-laki dengan keluhan mulut moncong ke sebelah kanan. Kepada Andi Muhammad Arif Noval, minta tolong untuk dibacakan skenario atau kasusnya. Silakan. Baik, untuk kasusnya sendiri, seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparesis sinistra otot-otot mimik inferior mata, dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan lidah ke kiri. Baik, itu tadi pembacaan skenario atau kasus telah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki pada step 1, yaitu identifikasi terminologi. Baik, untuk teman-teman, apakah ada terminologi dalam kasus ini? Silahkan. Ya, saya persilakan Sumarlin. Mungkin hemiparese. Oke, baik, terima kasih Sumarlin. Andi Muhammad Arif Noval, silakan dicatat. Untuk teman-teman yang lain ada? Ada lagi? Silakan Adila Zahwa. Kalau dari saya mungkin cadel. Baik, terima kasih Adila Zahwa. Teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Silakan Yati. Kalau dari saya mungkin sinistra. Oke, baik, terima kasih Yati. Mungkin apakah ada yang lain lagi? Mohon untuk aktif teman-teman. Oke, baik, Anissa Kurniasi, silahkan. Mungkin dari saya inferior. Oke, baik, mungkin itu tadi berbagai terminologi, identifikasi terminologi. Mungkin pada kali ini kita akan menjawab apa-apa saja itu identifikasi terminologi tadi. Untuk yang pertama itu tadi hemiparase. Apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan. Silakan Anissa Kurniasi. Baik, terima kasih Yusran atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sumarlin, yaitu apa itu hemiparase atau jadi hemiparasis itu adalah kondisi di mana terjadinya kelemahan pada sebelah atau sebagian kanan atau kiri tubuh atau lengan, tungkai, dan wajah yang berlawanan dengan lesi yang terjadi di otak. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anissa Kurniasi. Berikutnya kita menuju yang ke nomor 2. Apa itu cadel? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Oke, baik, silakan Kirani Esther. Baik, untuk kalau cadel itu untuk cadel itu cadel adalah gangguan bahasa yang tidak mampu menggunakan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Jadi dalam keadaan seperti ini pengucapannya itu tidak sempurna bunyinya. Sekian. Oke, baik, terima kasih Kirani. Kemudian kita lanjut ke itu tadi sinistra. Silakan siapa yang ingin menjawab apa itu sinistra? Volunteer saya teman-teman, mohon untuk aktif. Silakan Ziad. Baik, terima kasih Yusran. Jadi sinistra itu merupakan istilah medis yang digunakan dalam dunia kedokteran itu yang menyebutkan tentang letak bagian sebelah kiri
Oke, baik. Terima kasih, Ziad. Mungkin kita sudah mengidentifikasi apa saja terminologi yang ada dalam kasus ini. Selanjutnya, kita akan menuju ke step 2. Step 2 yaitu mengidentifikasi masalah atau mengajukan pertanyaan tentang kasus-kasus ini. Silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan terhadap kasus ini. Mohon volunteer teman-teman. Ayo, lebih aktif lagi. Oke, silakan Yati. Silakan Yati. Baik, Yusran, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan langsung saja, pertanyaan saya itu adalah apa penyebab dari penyakit hemisperase? Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Yati. Kemudian ada pertanyaan lain lagi? Silakan Bagus Izul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau dari saya itu pertanyaannya, apa terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cadel itu sendiri? Terima kasih, Yusran. Baik, terima kasih, bagus. Andi Arif, apakah sudah dicatat semua tadi? Iya, sudah dicatat. Oh ya, terima kasih Andi Arif. Kemudian kita lanjut. Yang ingin bertanya, Adila Zahwa. Silakan Adila. Jadi pertanyaan saya itu mengapa bisa terjadi Kemudian kita ke Anissa Kurniasih. Silakan Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau dari saya itu apa saja gejala pada hemisparase? Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Kemudian ke Seren. Silakan Seren. Baik, terima kasih Yusran. Pertanyaan saya itu, apa penyebab orang tersebut cadel? Terima kasih. Terima kasih Seren. Kemudian Adila Zahwa. Silakan Adila. Pertanyaan saya, mengapa bisa terjadi keluhan mulut moncong ke sebelah kanan? Oh iya. Mohon maaf tadi. Saya kira sebelum Adila. Muhammad Alfat. Silakan Muhammad Alfat. Terima kasih kesempatannya Yusran. Jadi pertanyaan saya itu, adakah cara untuk mengatasi masalah hemisparase ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Alfat. Kemudian ada lagi? Oh iya, silakan Yuni. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya di sini yaitu apa penyebab lidah miring ke kiri? Terima kasih. Ya. Terima kasih Yuni. Ada lagi satu. Sumarlin, silakan Sumarlin. Oh iya, pertanyaan saya itu, apakah makanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi gejala-gejala yang dialami oleh pasien? Oke, terima kasih Sumarlin. Baik, mungkin itu tadi step 2 atau mengidentifikasi masalah. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang kasus ini. Kemudian kita akan berlanjut ke step berikutnya, yaitu step 3, yaitu menganalisa masalah. Kepada Andi Arif, mohon untuk dibacakan apa-apa saja tadi masalah. Untuk soal pertama tadi dari Yati Oktaviani, apa penyebab hemisparase? Kemudian yang kedua dari Adi Muhammad Arif, mohon maaf saya potong. Nomor 1 dulu, satu-satu. Oh iya, yang dari step 1 dari Sumarlin,
Yang itu tadi, yang pertanyaan siapa tadi? Bertanya pertama yang di step 2 ini. Iya, apa penyebab hemisparese dari Yati Oktaviani? Oh iya, itu. Apa penyebab hemiparase? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab, volunteer silahkan dari pertanyaan teman kita, Yati. Oke, silahkan Aldian untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Saudara Yusran dan juga Andi Muhammad Arif atas kesempatannya. Jadi, izin menjawab pertanyaan dari salah satu kolega kita. Jadi pertanyaannya itu apa penyebab dari hemisparase? Jadi, sesuai dengan jurnal dan juga dokumen yang saya bacakan, hemisparase itu terjadi karena adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak. Kerusakan otak terbanyak disebabkan oleh penyakit stroke. Selain itu, hemisparesis atau yang biasa disebut juga dengan hemisparase juga bisa disebabkan oleh cedera kepala, tumor otak, ataupun infeksi dari otak. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aldian. Apakah ada teman-teman lain lagi yang ingin menambahkan? Mungkin saya rasa semua teman-teman sudah mengerti dan setuju dengan jawaban Aldian. Kemudian kepada Andi Arif untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bagus Izul Islam, apa terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cadel? Oke, baik, teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya silakan volunteer, dan untuk teman-teman yang belum menjawab silakan untuk aktif. Mungkin saya saja yang akan menjawab pertanyaan dari Bagus Islam. Cadel yang disebabkan anaglosia dapat disembuhkan. Hasil penelitian Rascom bahwa seorang anak usia 11 tahun yang menderita gangguan berbahasa yang disebabkan densi dan terapi bahasa selama 6 bulan dapat sembuh dari anaglosia. Setelah operasi dan terapi wicara berhasil, subjek atau si anak lebih percaya diri. Jadi di sini terapi yang dilakukan itu terapi wicara. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Mungkin Andi Arif bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 dari Adila Zawa, mengapa bisa terjadi keluhan mulut moncong ke sebelah kanan? Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Adila. Mungkin untuk pertanyaan itu biar saya sendiri saja yang menjawab ya. Ya, baik, silakan. Oke, untuk jawabannya, mulut mencong ke kanan yang terjadi melalui gangguan pada traktus kortikobulbar untuk nukleus nervus 7 sinistra. Kelumpuhan otot mulut pada sisi kiri menyebabkan mulut mencong ke kanan, disebabkan karena otot pada sisi kanan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Andi Muhammad Arif. Mungkin pertanyaan selanjutnya atau masalah selanjutnya dalam kasus ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 4 dari Anissa Kurniasi, apa saja gejala pada hemisparese? Oke, terima kasih Andi Arif Noval. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Anissa Kurniasi, silakan volunteer teman-teman. Saya mohon untuk lebih aktif lagi teman-teman sekalian. Oke, ini ada Ziad. Silakan Ziad. Baik, terima kasih. Tentu saja gejala dari gejala hemisparese itu antara lain: 1. Kelumpuhan seluruh tubuh yang melibatkan wajah, tangan, dan kaki. 2. Kesulitan berbicara dan pemahaman. 3. Kesulitan makan dan menelan. 4. Kesulitan berjalan atau berdiri. Selanjutnya 5. Kesulitan mempertahankan posisi tegak saat duduk. 6. Kesulitan mengatur keseimbangan saat mata tertutup. Dan terakhir 7. Serta kesulitan dalam mempertahankan kontrol kandung kemih. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Ziad. Kemudian, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Andi Muhammad Arif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 5. Bagaimana cara mengatasi masalah hemisparese? Dari Muhammad Alfat Syauki. Apakah teman-teman? Oh ya, silakan Jum Karunia untuk menjawabnya. Terima kasih Yusran atas kesempatannya. Jadi cara mengatasi masalah hemiparese yaitu dengan melakukan latihan range of motion baik aktif maupun pasif. Kemudian latihan range of motion dapat meningkatkan fleksibilitas sendi, juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional meningkat secara signifikan setelah diberikan latihan. Kemudian latihan range of motion lebih berfokus hanya pada bagian tubuh yang mengalami kelemahan atau hemisparese atau unilateral. Sedangkan untuk sisi tubuh yang sehat tidak dilakukan latihan range of motion secara terprogram. Terima kasih. Baik, Jum Karunia, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau memiliki pendapat lain dari Jum Karunia? Mungkin saya rasa sudah jelas ya jawaban dari Jum Karunia. Kemudian Andi Muhammad Arif, apakah masih ada pertanyaannya yang tentang kasus ini? Iya, untuk pertanyaan ke-6, apa penyebab lidah miring ke kiri? Dari Yuni Angke Cipala. Oke, sudah ada ini. Silakan Aufzaki. Terima kasih Yusran, terima kasih Arif. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Yuni Angki Tibala tentang kenapa lidah bisa miring ke kiri, dari beberapa sumber yang saya baca itu ada beberapa penyebabnya sampai lidah bisa miring ke kiri, kayak mungkin bisa lingual palsy atau masalah pada syaraf, bisa juga stroke, atau bisa juga kayak ada gangguan di jaringan lunak yang ada di lidah. Tapi selain dari itu juga masih ada juga penyebab-penyebab yang lain yang bisa bikin lidahnya miring ke kiri. Sekian. Baik, terima kasih Aufzaki. Mungkin ada tambahan lainnya teman-teman? Mungkin itu saja. Jadi kita lanjut. Andi Muhammad Arif, apakah masih ada pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan yang ke-7 dari Sumarlin, apakah makanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi gejala? Baik, terima kasih Andi Muhammad Arif. Ayo teman-teman yang belum bersuara dari tadi, ayo dijawab ini pertanyaannya. Silakan, ya, siapa yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Ayo, lebih aktif lagi teman-teman. Ya, silakan Bagus untuk menjawab. Terima kasih Bagus. Baik. Mungkin kalau dari saya itu 30% faktor resiko stroke yang bisa terjadi akibat terlalu sering mengkonsumsi fast food itu
Dibutuhkan asupan kalium yang lebih tinggi untuk mencegah stroke. Terdapat pula hubungan antara pola makan dan ras yang dapat mengakibatkan stroke. Seperti pada negara-negara Asia cenderung lebih sering makan makanan berminyak dan itu dapat menyebabkan stroke. Mungkin dari saya hanya itu, saya kembalikan kepada Yusran. Baik, terima kasih banyak. Bagus. Saya rasa jawabannya sudah sangat baik. Apakah masih ada pertanyaan Andi Muhammad Arif? Untuk sejauh ini sudah habis, Yusran. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan sangat baik. Kemudian kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu step 4 tentang kesimpulan serta mengulang kembali tentang apa-apa saja yang sudah kita jawab, pertanyaan dan jawaban dari step 2 dan step 3. Mungkin di sini Andi Muhammad Arif Noval bisa membuat kesimpulan atau apa-apa saja tadi pertanyaan dan jawaban-jawaban terhadap kasus ini. Silakan Andi Muhammad Arif Noval. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa penyebab hemisparese? Untuk jawabannya, hemisparese terjadi karena adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak, biasanya stroke. Selain itu, hemisparese juga bisa disebabkan oleh cedera kepala, tumor otak, atau infeksi otak. Untuk pertanyaan nomor 2, apa terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cadel? Untuk terapinya sendiri, hasil penelitian Raskon itu menunjukkan bahwa anak usia 11 tahun yang menderita gangguan berbahasa yang disebabkan dental malposition dan ankylosia melalui operasi dan terapi bahasa selama 6 bulan. Kemudian untuk nomor 3, mengapa bisa terjadi keluhan mulut mencong ke sebelah kanan? Untuk jawabannya, mulut mencong ke sebelah kanan itu terjadi karena adanya kelumpuhan otot mulut pada sisi kiri dan juga mungkin ada gangguan pada traktus kortikobulbar. Kemudian untuk nomor 4, apa saja gejala pada hemisparese? Untuk jawabannya sendiri, gejala hemisparese itu bisa terjadi karena kelumpuhan satu sisi atau seluruh tubuh yang melibatkan wajah, lengan, dan kaki. Bisa juga dengan kesulitan berbicara dan pemahaman, kesulitan makan dan menelan, kesulitan berjalan atau berdiri, dan lain-lain. Untuk nomor 5, bagaimana cara mengatasi masalah hemisparese? Untuk jawabannya, salah satu intervensi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah hemisparese adalah dengan melakukan latihan range of motion, baik secara aktif maupun pasif, yang tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan fokus juga, dan lain-lain. Kemudian untuk nomor 6, apa penyebab lidah miring ke kiri? Jawabannya adalah keluhan lidah miring itu terjadi pada saat lidah dijulurkan. Untuk penyebabnya sendiri, ada bisa lingual palsy, stroke, gangguan pada jaringan lunak pada lidah. Keluhan yang dialami mungkin saja disebabkan oleh hal yang di atas, akan tetapi juga disebabkan oleh hal yang lain. Kemudian untuk nomor 7, tadi, apakah makanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi gejala? Jawabannya 30% faktor resiko stroke bisa terjadi akibat terlalu sering mengonsumsi fast food, sehingga dibutuhkan asupan kalsium yang lebih tinggi untuk mencegah stroke. Mungkin itu saja untuk pertanyaan dan jawabannya. Baik, terima kasih Andi Muhammad Arif Noval atas kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban teman-teman kita tadi terhadap kasus ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke step 5, yaitu learning objective. Kita akan merumuskan langsung learning objektifnya ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang masih teman-teman kurang mengerti terhadap kasus ini. Baik, mungkin teman-teman bisa volunteer untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan.
Baik, silahkan Sharon, apa pertanyaan? Baik, terima kasih Yusen. Pertanyaan saya itu, apakah gejala ini merupakan dampak dari organ dalam yang sedang bermasalah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sharon. Andi Muhammad Arif Noval, mohon untuk dicatat ini learning objektifnya. Baik, kita lanjut ke silahkan Muhammad Alfat. Terima kasih Ustaz. Jadi pertanyaan saya itu apakah Rhapsody dan lemniscus dapat menyebabkan hemiparese? Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih banyak Alfat. Sangat bagus ya pertanyaannya. Kita lanjut ke Yuni. Silakan Yuni. Oke, terima kasih Yusran untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada permasalahan dari lobus yang mengirimkan sinyal motorik ke efektor? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Yuni. Kemudian kita ke yang recent ini. Oke, silakan Adilah. Baik Yusran, makasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya itu, apakah nervus yang bermasalah pada dahi yang berkerut pada kedua sisi, berbicara cadel dan lidah miring ke kanan? Dan apakah nervus itu termasuk nervus sentral atau nervus perifer? Terima kasih Yusran. Oke, terima kasih Adilah. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin itu saja di teman-teman. Tidak ada Midi. Baik, itu tadi Andi Muhammad Arif Noval sudah dicatat pertanyaannya teman-teman tadi tentang learning objektifnya. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Jadi learning objektifnya ini kita sudah buat, dan learning objektifnya ini yang nanti akan kita bahas di diskusi kedua. Jadi untuk step 6 itu teman-teman untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tadi secara mandiri. Untuk jawabannya itu bisa mencari referensinya seperti di jurnal, diktat, atau buku-buku anatomi, histologi, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam ini. Nanti kita akan melanjutkan ke diskusi kedua yang akan membahas tadi learning objektif dari pertanyaan teman-teman. Mungkin sekian saja. Saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.